Slide ini menampilkan ringkasan perbandingan teknis dan tren pencahayaan di Indonesia berdasarkan dua konteks yang berbeda, yaitu studio profesional pada tahun 2020 dan fotografi UMKM pada tahun 2023. Pada studi tahun 2020, yang diwakili oleh studio Metro TV, sistem pencahayaan sudah sangat canggih. Pengaturan lampu menggunakan sistem kontrol DMX512 yang terhubung ke komputer, Arduino, dan Bluetooth melalui aplikasi khusus. Jenis lampu yang digunakan adalah LED flat 50 watt dengan kontrol intensitas yang sangat presisi, mulai dari key light, fill light, hingga accent dan background light. Dari sisi biaya, sistem ini membutuhkan investasi awal yang cukup tinggi tetapi efisien untuk penggunaan jangka panjang di lingkungan profesional. Sebaliknya, pada studi tahun 2023 yang berfokus pada fotografi produk UMKM, pendekatan yang digunakan jauh lebih sederhana. Tidak ada sistem kontrol buatan atau perangkat elektronik khusus. Pencahayaan sepenuhnya mengandalkan cahaya matahari dan bantuan reflektor sederhana. Kontrol intensitas dilakukan secara alami, yaitu dengan memilih waktu pengambilan gambar dan mengatur posisi reflektor. Dari segi biaya, metode ini sangat minim biaya dan cocok untuk UMKM pemula yang memiliki keterbatasan modal. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu solusi pencahayaan yang paling benar, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala produksi, dan sumber daya. Studio profesional menuntut presisi dan fleksibilitas tinggi, sementara UMKM lebih membutuhkan solusi yang praktis, ekonomis, dan mudah diterapkan. Pada bagian solusi dan rekomendasi, pendekatan pencahayaan dibedakan menjadi dua konteks utama, yaitu studio profesional dan fotografi outdoor untuk UMKM, karena masing-masing memiliki kebutuhan teknis, skala produksi, serta keterbatasan sumber daya yang berbeda. Untuk studio profesional, penggunaan sistem kontrol pencahayaan digital berbasis DMX512 menjadi solusi utama dalam mengelola intensitas, arah, dan pergerakan lampu secara presisi. Sistem ini memungkinkan satu operator mengendalikan banyak titik cahaya secara terpusat sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga kerja. Penggunaan lampu LED flat dengan daya sekitar 50 watt direkomendasikan karena memiliki output cahaya tinggi, konsumsi energi rendah, serta umur pakai yang panjang. Lampu jenis ini juga mudah diintegrasikan dengan sistem digital dan mendukung berbagai kebutuhan produksi, mulai dari siaran televisi hingga konten video. Selain itu, integrasi motorisasi pan dan tilt menggunakan microcontroller seperti Arduino yang terhubung melalui Bluetooth memungkinkan pengaturan arah lampu secara dinamis dari jarak jauh, bahkan melalui perangkat mobile. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengambilan gambar tanpa perlu melakukan penyesuaian manual di lokasi. Fitur perangkat lunak seperti Fade Time, Master Control, dan Blackout juga berperan penting dalam menciptakan transisi pencahayaan yang halus, menjaga kontinuitas visual, serta meningkatkan kualitas estetika produksi secara keseluruhan. Sementara itu, untuk fotografi outdoor dan kebutuhan UMKM, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada efisiensi biaya dan pemanfaatan sumber cahaya alami. Waktu pemotretan sebaiknya difokuskan pada golden hours, yaitu pagi hari dan sore menjelang matahari terbenam, karena cahaya yang dihasilkan lebih lembut, merata, dan minim bayangan keras. Teknik window lighting menjadi solusi yang sangat efektif, terutama untuk fotografi produk dan potret, karena mampu menghasilkan arah cahaya samping yang memberikan dimensi dan kedalaman visual. Penggunaan reflektor sederhana seperti kertas putih atau abu-abu dapat membantu memantulkan cahaya dan mengisi area bayangan tanpa memerlukan peralatan mahal. Selain itu, eksplorasi arah cahaya, baik dari depan, samping, maupun belakang, dapat dimanfaatkan untuk menonjolkan tekstur, bentuk, dan karakter objek foto. Pendekatan ini sangat sesuai bagi UMKM pemula yang memiliki keterbatasan anggaran, namun tetap ingin menghasilkan visual produk yang menarik dan profesional. Sebagai rekomendasi tambahan, penting dilakukan pelatihan dasar pencahayaan bagi UMKM dan mahasiswa, khususnya terkait pemanfaatan cahaya lokal dan teknik sederhana berbasis kondisi lingkungan sekitar. Dengan pemahaman yang tepat, kualitas visual dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa ketergantungan pada peralatan mahal. Secara keseluruhan, solusi pencahayaan harus disesuaikan dengan skala produksi, tujuan visual, dan sumber daya yang tersedia, baik di lingkungan profesional maupun skala UMKM. Sebagai kesimpulan utama, dapat ditegaskan bahwa praktik pencahayaan dalam fotografi dan videografi di Indonesia terbagi ke dalam dua domain yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu studio lighting dan outdoor available light. Studio lighting menekankan kontrol teknis yang presisi melalui sistem pencahayaan buatan, sementara outdoor lighting lebih mengandalkan pemanfaatan cahaya alami yang tersedia di lingkungan. Pada konteks studio, efisiensi teknologi menjadi faktor kunci. Penggunaan sistem DMX512 yang terintegrasi dengan Arduino dan smartphone memungkinkan pengaturan intensitas, arah, dan pergerakan lampu dilakukan secara otomatis dan terpusat.
Teknologi ini tidak hanya meningkatkan presisi visual, tetapi juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja, mempercepat waktu persiapan, serta memberikan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan berbagai kebutuhan produksi visual. Sebaliknya, pada konteks luar ruangan, kekuatan utama justru terletak pada cahaya alami. Teknik seperti golden hours, window lighting, serta pemanfaatan reflektor sederhana terbukti mampu menghasilkan kualitas pencahayaan yang lembut, natural, dan estetis tanpa memerlukan investasi peralatan yang mahal. Pendekatan ini sangat relevan bagi UMKM, mahasiswa, dan kreator pemula yang memiliki keterbatasan anggaran namun tetap menuntut kualitas visual yang baik. Yang paling penting, seluruh strategi pencahayaan harus bersifat adaptif dan kontekstual. Tahapan kerja, pemilihan alat, dan teknik pencahayaan perlu disesuaikan dengan tujuan visual, kondisi ruang, ketersediaan anggaran, serta konteks lokal. Dengan mengombinasikan pendekatan tradisional berbasis cahaya alami dan teknologi modern berbasis sistem digital, diperoleh solusi pencahayaan yang tidak hanya fleksibel dan efisien, tetapi juga berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan di Indonesia.